jangan lebih dari 30% kalau daun-daunan. Artinya kalau misalnya dikasih 6 kilo, ya jangan lebih dari 2 kilo lah hijau daun-daunannya. Ini kan sama, ini indigo vera. Ini Gamelina, nanti ada Afrika. Kalau orang Sunda bilang mungkin Surian ya. Bukan Surian, sorry. Sengon. Sengon apa ya? Pokoknya, daun babauan meren. Ya, mungkin yang seperti itu ya. Kayak gitu-gitu tuh. Itu sebenarnya bisa untuk pakan ternak juga. Oh, itu lahan itunya ya? Ya, kita yang sana semuanya sekitar 20 hektar. Wow. Yes. Nah, dengan rancangan aksi Kepala Balai, kita sedang buat kebun legum gamal. Gamal itu sama seperti gitu kawan-kawan. Ini contoh 10 banding 1. Oh. 10 jantan, 1 betina. Artinya di mana hari ini ada 3 yang birahi misalnya ya. Nanti kan dikawinin semua, tapi belum tentu jadi semua. Mungkin di yang terakhir dia kualitas spermanya kurang baik. Nanti begitu 16 hari kemudian, ini 1 jadi misalnya. Nanti 2 ini bisa dikawin lagi. 1 ini bisa dikawin lagi. Yang 2 ini jadi kan misalnya. Yang 1 ini nanti dikawin lagi di periode selanjutnya. Kalau udah jadi nggak mungkin birahi ya? Iya, nggak akan birahi lagi. Artinya nanti dia tinggal menunggu kita pindahkan ke kandang melahirkan. Nah, ininya selama belum besar masih di sini, Pak. Masih di sini. Contoh misalnya ini ya. Yang ini atau yang ini masih bunting, tapi buntingnya bunting muda. Ini sekitar, nanti kita lihat di papannya. Nah, ini bunting. Ini bunting nggak? Nah, ini udah bunting, cuman nanti sebulan sebelum melahirkan akan kita pindahkan ke kandang melahirkan. Oh. Ini namanya dia pegang 2 kandang. Oh, ini ya, Pak ya. Ini agak keras kan, beda dengan merino yang Nah, semua informasi di sini. Ini jadwal kawinnya 36 hari kurang lebih. Nah, ini berarti ada yang lagi kawin 1 lokal, dia dari 15 bulan 10 sampai 22 bulan 11. Jadi kalau sistem seperti itu sebenarnya ya 10 betina 1 jantan juga bisa ya lebih. Maksimal kita di 15. Karena untuk rasio keberhasilannya maksimal di 15. Kalau lebih dari 15 dia akan turun, misalnya jadi 80% atau misalnya jadi spermanya kurang ini mungkin. Betul. Tapi kalau kita lebih ke 110 untuk keberhasilannya. Lanjut aja kan, nggak apa-apa. Lanjut aja. Barangkali mau dilihat, mau demo. Ayo. Nggak apa-apa. Ini yang tadi tuh, karena memang. Tapi kata saya mah bukan keras-keras teuing, Pak. Ya. Cuman ini memang bulu domba juga itu ada beberapa jenis. Ada yang agak lembut, dia ada yang sutra, ada yang cuman mayoritas dia keras dibanding dengan domba-domba wool yang jenis disfungsinya wool. Nah, ini prosesnya seperti ini, nggak lama. Kalau syukur itu nggak lebih dari 5 menit ya Kang Ardi ya. Kegunaan dicukur apa? Dia untuk mengurangi parasit penyakit. Kedua untuk kesehatannya terutama ya. Nanti 1 paket dia untuk pencukuran, kunci kuku, dan vitamin. Gitu. Kalau untuk obat cacing kita 3 bulan sekali semuanya merata. Kecuali betina bunting. Betina bunting kita nggak obat cacing karena akan mengalami keguguran. Oh, kalau bunting mah nggak dicukur ya? Nggak di obat cacing. Oh, nggak di obat cacing. Ya. Kalau dicukur nggak apa-apa. Cuman memang ada juga persepsi di masyarakat kalau yang
jangan dicukur cina. Takutnya keguguran. Mungkin lebih hati-hati kali. Lebih ke penanganan harus lebih hati-hati betul. Tapi si dombanya sendiri bukannya jadi tambah kedinginan gitu enggak? Enggak, soalnya nanti kan dia akan tumbuh lagi. Ini juga yang tidak terlalu tipis, dia berapa senti, 1 senti lah ke dalam milik. Nah konsentrat kita ini konsentratnya. Konsentrat itu dari bahan apa sih Pak? Konsentrat itu deskripsinya dari beberapa jenis bahan pakan. Dia ada dari bungkil kedelai, ada dari bungkil kopra, Daging tahu. itu lebih ke limbah pabrik ya. Tapi nggak apa-apa, bagus juga itu, tapi basah. Kalau kita pakai yang kering itu onggok, dedak, tadi bungkil kelapa, kedelai, jagung, nanti ada molasesnya, ada mineralnya. Hanya mineral kita maksimal 2%. Artinya masih ada aja yang kurang, makanya dikasih garam. Punten Pak. Sebagian kita masuk ke kompos, sebagian diolah di bawahnya. Artinya nanti ini akan dibolak-balik. Nanti ini langsung masuk ke kebun rumput. Jadi kalau kita semuanya masuk ke kebun rumput, nggak ada yang dijual untuk itu enggak? Malah kita kurang. Oh, untuk rumputnya Untuk kebun sendiri. rumput sendiri kurang. Makanya sebagian kita ngambil di bukan ngambil ya, ada penganggaran sendiri, penganggaran untuk yang nah kalau ini kandang melahirkan. Ini data Pananang, ini Pananang yang pegangnya. Pananang. Nah belakangnya itu papan informasi. Itu nanti ada induknya siapa, lahirnya tanggal berapa, anaknya bobotnya berapa. Ada semua di situ. Oh, ini sama anak-anaknya ya Pak? Anaknya itu kebanyakan satu ya atau memang Satu, ada dua, ini dua atau dua. Banyaknya 1 dan 2. Kalau 3 dia agak ada apa ya, kurang susah ya? terawat ya. Ada yang 3 ada. Cuman kalau ini kalau nggak apik mati satu biasanya. Kalau 1-2 itu yang mengaruhin apa sih Pak? Itu lebih kita ke bobot badan aja, bobot lahir. Contohnya misalnya kita timbang lahir kan, timbang misalnya ini 25, yang ini 24, berarti ini aja anak pertama gitu. Soalnya kita juga nggak tahu kan lahirnya yang mana duluan, karena dia kebanyakan lahirnya sendiri, nggak dibantu. Kalau Bapak sudah bisa memprediksi misal karena sudah sering ngurus domba gitu, wah iya mah pi anakkeuna teh 2, oh ini mah hiji, bisa diprediksi gitu. Ah itu juga kadang-kadang meleset. Artinya gini, perutnya sudah besar, dikira akan 2 atau 3, ternyata 1 dan besar. Ada yang 4 kilo ada, sampai 3,5 kilo, 4 kilo ada. Anaknya 1, ada anaknya 4 misalnya, berarti 1 kiloan biasanya. Oh, jadi nggak bisa diprediksi karena ini mah darah gitu, Ya. jadi bisa anaknya 2, enggak juga ya? Kecuali nanti akan sistem USG. Kalau USG pasti kelihatan. Kemarin kita coba juga sistem USG, tapi ternyata nggak tembus. Karena mungkin ketebalannya beda dengan manusia ya. Kayaknya lebih tebal kulitnya ke rahimnya. Nah nanti sisa pakan ini kita buat lagi silase. Artinya kalau memang masih bagus sisanya, kalau ini sudah habis ya. Biasanya kalau misalnya ada sisa, kita masukkan lagi ke tong untuk dibuat silase. Jadi akan kemakan lagi sekitar 70%-an, 80%. Ini juga sama garam. Ini mereka ngejilatnya di mana Di Pak? sini. Jadi ini dengan udara yang panas dia akan mencair, nempel ke sini. Jadi si cairan itu dia akan ngerembes ke sini. Ini kalau dijilat asin, tapi jangan dijilat. Tapi buat mereka bagus ya. Iya betul. Ini penambah nafsu makan juga kalau asin itu, garam. Nah ini anaknya 3 tapi mati. Ada kematian. Matinya 2. Matinya 2. Matinya 2, sisa 1 dia. Tuh. Jadi semua data kita tulis, nanti direkap ke
Itu dijual atau di gimana? Nah, sebagiannya itu kita ada namanya pengembangan ternak di masyarakat. Artinya ajuannya masuknya ke kabupaten kota, nanti kabupaten kota di ranking. Nanti kabupaten kota baru mengajukan kepala dinas provinsi ketahanan pangan dan peternakan provinsi, baru nanti diverifikasi. Oh, nggak bisa satuan datang konyong-konyong ke sini mau beli, nggak bisa ya? Kalau beli boleh, individu boleh, kelompok boleh. Hanya kalau sekarang kita lebih ke jantan. Kalau betina kita nggak ngeluarin karena memang kebutuhan untuk penyebaran aja masih kurang.